Pak, apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Masih Bu Emi. Ada apa Bu? Saya lihat sekarang ini Bu kok sering murung sedih gitu. Kayaknya ada masalah apa ya? Mohon maaf Pak Budi, jadi mengganggu waktunya anak Bapak. Lah apa Bu, ini lagi nyantai. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi terkait dengan model pembelajaran. Masalah apa ya? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan, kemudian bagaimana perasaannya, sehingga mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Kok bisa ya? Teguran seperti apa yang dari pengawas itu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius bagaimana maksudnya Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Proses mengajar yang bagaimana? Apa Bu Emi, mohon maaf, tidak bisa mengelola kelas itu sampai dikritik oleh pengawas? Ya, beliau mungkin keberatan dengan cara mengajar saya. Soalnya pada waktu itu saya memakai buku teks. Oh, Bu Emi mengajar tapi tidak pakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan atau respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu saya menggunakan dari berbagai sumber, biasanya referensi dari perpustakaan, yang penting tetap mengacu ke kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Kayaknya benar juga sih Bu Emi ya. Jadi saat mengajar sumber belajar itu nggak hanya dari buku teks ya, karena memang karakternya itu beda-beda gitu. Cuman kira-kira kok sampai pengawas menegur seperti itu? Ya, itu Pak. Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu juga sudah memudahkan siswa, sudah menambah motivasi belajar, dan juga mengacu kurikulum. Tetapi kok bapaknya yang tersinggung seperti itu. Kayaknya sih kalau saya tangkap itu bapak pengawas itu pinginnya Bu Emi ngajar itu pakai sumber belajar buku paket. Mungkin dia berpikir kenapa nggak menggunakan sumber belajar yang sudah ada saja gitu, mungkin lah ya. Ya betul juga ya Pak ya, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya. Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Setelah Bu Emi cerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Emi? Saya ya terus terang, sebelumnya ini saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah, dan di rumah ini kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai. Apa yang membuat Bu Emi sangat tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman selama ini karena ini kepikiran pengawas. Pak pengawas itu bercerita kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya takutnya nanti Bapak Kepala Sekolah juga bagaimana ya Pak ya? Kalau boleh saya simpulkan, yang membuat Bu Emi tidak nyaman itu saat supervisi, karena Bu Emi tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar, dan kemudian Bu Emi menegur, pengawas menegur, terus Bu Emi coba memberikan argumen, tapi kayaknya pengawas agak tersinggung gitu ya, dan tersinggungnya pengawas itu kemudian disampaikan ke kepala sekolah. Itu kayak boleh saya simpulkan masalahnya. Iya Pak ya, kira-kira saya nanti dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Kalau menurut saya sih masalah ini bisa untuk merefleksi gitu. Jadi kalau misalnya Bu Emi ditegur oleh kepala sekolah, ya harus bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bu Emi dalam mengajar ke depan. Semoga Pak ya, mudah-mudahan seperti itu. Dari yang Bu Emi sampaikan tadi, apa rencana ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ada nggak selain itu yang mau dilakukan lagi? Mungkin saya nanti akan menemui pengawas dan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas
bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oh, ya baik. Lalu dengan proses belajar dari Bu Emi selanjutnya bagaimana? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan, karena siswa merasa nyaman dengan cara tersebut. Saya kayaknya setuju deh dengan langkah Bu Emi itu ide yang baik. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah kalau Bu Emi sudah lega. Tapi apa yang sudah Bu Emi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk aturan dari Pengawas tentang penggunaan buku teks. Terus dukungan apa ya yang dibutuhkan Bu Emi untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin masih dalam pikiran sih Pak, nanti mungkin saya juga akan meminta dukungan dari guru-guru yang lain, guru-guru yang serumpun dengan saya, biar sama-sama mengingatkan. Kemudian kalau ini dengan siswa? Nanti kalau dengan siswa, mungkin saya juga akan memberikan sedikit solusi, misalkan ada menggunakan buku paket, bisa menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya, seperti itu. Ini terima kasih ya Pak Budi ya sudah mendengarkan ini dan memberi solusi dari permasalahan saya tadi. Ini saya ada kebetulan, ini saya ada jam mengajar. Setelah ini saya pamit ke ruangan sebentar. Ya Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Sama-sama Bu Emi, tetap semangat. Ya.